Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, teman-teman, untuk kali ini saya akan berbagi tips bagaimana belajar algoritma. Nah, bagaimana belajar algoritma yang benar, yang baik, yang tepat, sehingga Anda bisa cepat menguasai algoritma. Nah, ini yang penting yang harus Anda perhatikan, bahwa menguasai algoritma pemrograman dasar adalah hal wajib bagi setiap programmer, baik pemula maupun profesional. Hal itu karena algoritma adalah tumpuan dasar. Tumpuan dasar itu pondasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Nah, ini penting teman-teman. Jadi, Anda jangan buru-buru untuk bisa coding atau untuk bisa langsung membuat program. Bahkan untuk bisa segera menyelesaikan masalah jika ketemu masalah dalam sebuah algoritma. Nah, begitu pentingnya algoritma ini menjadi dasar. Karena apa? Nah, karena ini merupakan suatu hal yang baru. Ini merupakan suatu logika. Logika yang harus Anda kuasai untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Jadi satu permasalahan itu bisa diselesaikan dengan lebih dari satu cara. Bisa 2 cara, 3 cara, 4 cara, dan sebagainya. Kalau ada 10 orang disuruh menyelesaikan sebuah permasalahan, harusnya ada 10 cara. 10 cara. Jadi inilah yang unik dalam sebuah algoritma yang mungkin beda dari cara belajar Anda sebelumnya, waktu di SMA atau di SMK. Mungkin sudah ada yang belajar untuk di SMK-nya, yang mungkin RPL atau TKJ itu belajar pemrograman. Nah, sekarang bagaimana tips untuk belajar algoritma? Nah, saya dekat ini diperhatikan, dan kendala-kendala yang mungkin selama ini Anda hadapi itu bisa hilang, bisa terselesaikan. Anda belajarnya itu bisa lancar. Yang pertama, pahami permasalahan dan berpikirlah step by step. Nah, ini kadang-kadang yang mahasiswa itu pingin instan, pingin cepat bisa, atau pingin langsung bisa. Jadi jika ada masalah, dia akan berpikir global, berpikir besar. Gimana ini penyelesaian masalahnya? Nah, itu tidak boleh. Jadi Anda tidak boleh berpikir global, tapi harus berpikirnya apa? Langkah per langkah. Langkah pertama gimana? Langkah kedua gimana? Langkah ketiga gimana? Nah, ini yang harus Anda pahami. Tidak boleh Anda berpikir global, karena algoritma sendiri adalah definisinya langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah penyelesaian masalah. Sehingga Anda tidak boleh berpikir global, bagaimana ya nanti bentuk flowchart-nya, bagaimana bentuk struktur teksnya, bagaimana bentuk codingnya. Itu tidak boleh dipikirkan ketika Anda menemui sebuah permasalahan. Tapi harus langkah per langkahnya dulu. Nah, ini tips yang pertama. Jadi pahami permasalahan dan berpikir step by step. Yang kedua, perbanyak latihan atau praktek. Nah, latihan atau praktek ini sangat dibutuhkan. Bahkan Anda membaca berulang-ulang teorinya atau langkah-langkahnya, itu akan sulit. Dan Anda akan lebih mudah hilang, tidak ingat.
Tetapi beda dengan langsung mencoba, langsung mempraktekkan. Baik itu mempraktekkan dalam algoritma teks maupun dalam algoritma flowchart. Saya yakin bagi Anda yang sudah mempraktekkan, Anda akan merasa bahwa dengan flowchart kok lebih mudah ya. Dengan teks lebih sulit. Nah, tapi bisa saya sampaikan kalau Anda bisa menjelaskan dengan teks, berarti pemahaman Anda sudah lebih baik. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi harus perbanyak latihan. Contoh mudah gini. Saya yakin Anda akan sulit untuk menjelaskan teori bersepeda. Teori bersepeda, naik sepeda. Tapi ketika Anda mempraktekkan, Anda dalam kondisi apapun itu akan ngerti cara untuk mengatasinya. Jadi bagaimana kalau misalkan oleng ke kiri atau oleng ke kanan atau untuk meluruskan, itu caranya jelas. Tapi kalau diteorikan itu pasti sulit. Tapi kalau dipraktekkan itu kalau sudah bisa pasti mudah. Bahkan yang sudah bisa naik sepeda, kalau untuk menteorikan itu sulit. Nah, inilah dalam algoritma. Perbanyaklah praktek atau perbanyaklah berlatih. Karena ini boleh dikatakan algoritma itu adalah juga berupa suatu keterampilan. Tapi ini adalah keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Ini tips yang kedua. Yang ketiga, jangan malu bertanya. Nah, inilah yang kadang-kadang harus dihilangkan. Bertanya itu merupakan cara, jalan untuk Anda sukses. Karena apa? Karena kalian tidak tahu gimana cara menyelesaikannya. Bertanyalah. Dan melalui forum-forum, grup WA, nah, itu akan lebih mudah. Karena kita belajar mata kuliah, ada grup mata kuliah. Harapannya ketika Anda bertanya melalui grup mata kuliah, nah, mungkin ada teman Anda yang mempunyai permasalahan yang sama. Sehingga itu bisa terselesaikan. Dan akhirnya yang mungkin tidak ada yang permasalahan sama pun, teman-teman yang lain itu bisa memiliki ilmu yang sama jika terjadi kesalahan. Nah, ini jangan malu bertanya. Bertanya pada dosen, bertanya ke teman, bertanya kepada kakak kelasnya yang sudah bisa, itu jangan malu bertanya. Zaman now tidak boleh malu bertanya. Ini tips yang keempat. Tips yang keempat, tadi tips yang ketiga, ini yang keempat, jangan menghafalkan. Nah, ini yang harus dihindari. Anda mempunyai sebuah langkah-langkah penyelesaian masalah yang banyak. Bagaimana mau menghafalkan? Tidak boleh menghafalkan dalam algoritma, tapi Anda harus tahu cara menyelesaikan masalah. Ketika cara menyelesaikan masalah itu sudah Anda ketahui, maka akan bisa membuat, tidak perlu dihafalkan. Jadi sekali lagi dalam algoritma tidak boleh menghafalkan. Kalau Anda menghafalkan itu Anda kesulitan sendiri. Karena dalam algoritma itu boleh kok langkahnya bermacam-macam. Tapi yang penting hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Yang kelima, buat jadwal rutin untuk belajar. Nah, ini sebenarnya juga sama dengan kedua, perbanyak praktek atau latihan. Nah, tapi dalam 5 ini Anda harus rutin belajarnya. Rutin belajarnya, rutin berlatihnya, rutin prakteknya. Karena algoritma itu hanya bisa dipahami ketika Anda rutin belajarnya. Jadi jangan sampai tidak rutin, karena kalau tidak rutin nanti akan cepat lupa atau akan mudah lupa. Langkah 6, cari teman belajar. Nah, belajar sendiri apa tidak bisa? Ya sebenarnya bisa. Tapi ketika ada permasalahan ketemu, nah, itu kalau sendiri nggak ketemu cara penyelesaian masalah, itu akan cepat stres, cepat bingung, cepat pusing. Tapi kalau ada teman, itu bisa diajak diskusi. Boleh teman itu teman seangkatan,
atau teman kakak kelas, atau teman dari kampus lain, itu boleh. Atau teman dalam sebuah grup WA, grup yang lain. Nah, silakan teman ini bisa dipakai sebagai ajang untuk diskusi atau bertanya. Yang ketujuh, nah ini yang paling penting ini, pokok menurut saya. Belajarlah untuk orang lain. Jadi, ini yang harus Anda pahami. Apa belajar untuk orang lain? Jadi, belajar untuk ngajari. Kenapa belajar untuk ngajari ini akan sukses? Membuat kita dong, membuat kita ngerti. Karena apa? Ketika kita belajar untuk orang lain, kan kita harus tahu dulu. Apa yang kita pelajari itu kita harus paham dulu. Itu yang pertama. Kemudian setelah paham, kita juga harus ngerti cara menyampaikan. Supaya apa? Supaya orang yang kita ajari itu cepat ngerti juga. Nah, jelas nggak? Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa belajar untuk orang lain? Ketika kita menemui sebuah kasus atau sebuah topik yang kita pelajari, kemudian kita akan ngajari orang lain, kita juga berpikir, kira-kira teman kita yang akan kita ajari itu nanti bertanya apa ya? Jadi lingkup yang akan ditanyakan juga ngerti. Jadi ada 3 keunggulan itu. Kita dong dulu topiknya, kemudian kita menyiapkan untuk cara menyampaikan, kemudian yang ketiga lingkupnya. Lingkup yang menjadi pokok bahasan itu kita kuasai. Dan yang keempat, nah ini yang sudah jelas merupakan tuntunan agama bahwa sedekah ilmu itu tidak akan berkurang, malah akan bertambah. Semakin kita ngajari kepada orang lain, kita semakin paham. Semakin kita ngajari orang lain, kita semakin jelas. Semakin kita mengajari orang lain, semakin kita menguasai. Nah, inilah teman-teman tips belajar algoritma. Sekali lagi, jangan pantang menyerah. Algoritma tidak sulit kok. Cuma memang harus mengubah pola pikir. Pola pikir. Karena apa? Karena algoritma itu adalah logika. Jadi kita berdasarkan logik kita, logika kita. Bukan langkah-langkah yang harus seperti itu. Harus seperti itu pasti, itu tidak. Jadi banyak cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, silahkan kalau misalkan penjelasan saya ini masih banyak yang belum jelas, silahkan bisa ditanyakan. Selamat belajar, semoga sukses belajar algoritmanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.